Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khilafah Channel yang berbahagia, kita berjumpa lagi pada Senin malam ketiga di bulan Ramadan, bertepatan tanggal 25 Ramadan atau masuk di malam 26. Dan di tanggal 18 Mei ini kita akan 1 jam bersama dengan tamu kita yang istimewa yang sudah ada di depan kita. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat di layar kaca masing-masing. Ini adalah Ustadz Rohmat S. Labib. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ustadz ngerebet sehat juga. Alhamdulillah. Ini nampaknya lebih cerah daripada minggu-minggu sebelumnya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, ada banyak pertanyaan tersisa dari minggu-minggu yang lalu, dari catatan-catatan yang lalu, ya, catatan dakwah. Salah satunya adalah ada permintaan untuk di sesi yang terakhir ini, di bagian pamungkas di Ramadan ini adalah buka-bukaan tentang khilafah. Karena banyak betul pertanyaan tentang itu, ya, nampaknya ini sudah mulai menjadi, kalau dulu bukan arus utama, sekarang nampaknya sudah mulai mengarah kepada arus utama. Mudah-mudahan begitu, kita akan buka-bukaan sekali lagi tentang khilafah. Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, itu diambil dari banyak masukan. Tapi kita akan mulai dulu sambil menanti para sahabat Khilafah Channel yang akan bergabung. Saya ingin sapa dulu. Ini sudah datang dari, ada yang stay dari Padang ya, Sumatera, ada Padang, ada Riau, ya. Selamat bergabung. Kemudian dari Jawa Barat ada dari Bandung, ada dari Bogor, Sukabumi, Ciputat. Oh, Ciputat masuk Tangerang ya. Kemudian masuk Banten ya. Kemudian ada Batu ya, Malang, ada Banjarnegara, ada Banyuwangi, dan insya Allah nanti masih menyusul yang lainnya. Selamat bergabung dengan kita, dan sambil menanti tamu-tamu yang akan masuk, sahabat Khilafah Channel, kita akan ajukan satu pertanyaan yang sifatnya pendahuluan. Ustadz, negeri ini sudah banyak masalah dan nampaknya sampai dengan hari ini tidak beres-beres, bahkan makin masif gitu. Beberapa skema juga sudah dipakai, sistem sudah dipakai, sosialisme sudah, kapitalisme sudah, bahkan sekarang kapitalisme terus-menerus dipakai oleh negeri ini. Pertanyaannya, apa yang salah di problem solvingnya? Kenapa kita tidak juga beranjak dari persoalan yang dihadapi? Terus kenapa tidak mau pakai Islam gitu loh? Wong kita ini negeri Muslim paling banyak di dunia. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama dari aspek tadi disebutkan kan, untuk menata sebuah masyarakat itu diperlukan satu tatanan yang baik. Yang kedua tentu adalah pemimpin yang konsisten dengan tatanan yang baik. Kalau tatanannya itu sendiri sudah bermasalah, maka tentu ketika ditegakkan sama dengan menegakkan masalah. Jadi oleh karena itu yang paling penting justru ketika kita bicara tentang sebuah masyarakat, sebuah negara, itu yang paling penting adalah membicarakan tentang apakah tatanan yang digunakan untuk menata itu tatanan yang baik atau buruk. Saya berikan satu ilustrasi yang mudah, yang sederhana begini. Jadi sebenarnya orang itu akan ditentukan, jadi gini, perbuatan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh perbuatan dan keinginan dirinya sendiri, juga oleh sistem yang mengatur dirinya. Kalau sistem yang mengatur dirinya itu buruk, maka akan memaksa orang, bahkan orang baik pun menjadi buruk. Sebaliknya, tatanan yang baik itu akan memaksa orang menjadi baik, sekalipun orang itu kepengennya buruk. Saya ingin berikan contoh ilustrasi yang sederhana ya. Misalnya begini Ustadz Karebet, kalau misalnya ada orang dari luar ingin masuk masjid, lalu kemudian katakanlah dia laki-laki, saya ingin ke masjid, saya ingin berada di barisan perempuan nanti supaya saya bisa menggoda mereka dan seterusnya. Kira-kira kalau ada laki-laki kepingin begitu dalam hati, lalu kemudian masuk masjid, pertanyaan saya, bisa enggak keinginannya itu diwujudkan di dalam masjid? Tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam masjid itu softnya dipisahkan, laki-laki depan, perempuan di belakang. Jadi sekalipun si laki-laki kepingin sekali berada di dalam soft perempuan, maka dia akan diusir oleh para perempuan, bahkan oleh laki-laki untuk tidak berada di situ, gitu.
Ini artinya apa? Sistem yang baik tadi akan memaksa orang yang buruk, yang jahat menjadi baik. Sekarang pertanyaan yang sama kita ajukan, Saudara David. Kalau ada orang, misalnya, saya kepingin terpisah laki perempuan, lalu kemudian dia masuk diskotik, kira-kira dia bisa nggak memisahkan diri dari perempuan? Tidak bisa. Bahkan kalau kemudian dia bersikap seperti di masjid, pasti akan dikatakan orang aneh. Kenapa? Karena ini memang tempat di situ orang bercampur. Bahkan kalau Anda dia baca Quran di situ, jadi akan diusir karena ini bukan tempatnya. Jadi saya ingin katakan bahwa sistem yang baik itu akan memaksa orang untuk menjadi baik. Bahkan orang-orang buruk, orang-orang jahat pun dipaksa menjadi baik. Demikian juga sebaliknya. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang wajah sebuah masyarakat, wajah sebuah negara, yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah tatan apa yang digunakan untuk menata masyarakat itu. Saya memberikan contoh yang sederhana, ya. Misalnya contoh yang kemarin kita sebut tentang demokrasi, ya, bukan demokrasi, tentang korupsi, ya, korupsi. Nanti kan kita bicara misalnya, kok ini sudah dicoba ini. Saya pada masa kemarin misalnya, pada masa Soeharto kan, pada tumbangnya Orde Baru itu kan semangat orang adalah ingin menghilangkan apa yang disebut sebagai apa? KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian tumbang diganti dengan rezim berikutnya kan tidak jauh berbeda. Bahkan banyak yang mengatakan kondisinya tidak lebih baik, bahkan lebih buruk daripada yang. Nah, pertanyaan pentingnya itu kan apa yang menyebabkan begitu? Apakah memang orang itu sejak lahir, orang Indonesia itu memang sejak lahir sudah, wah ini bakat koruptor, begitu. Kan ternyata kalau kita periksa ini ada banyak yang mengatakan bahwa ini sistem yang termasuk memiliki andil yang sangat banyak, mengapa melakukan tindakan korupsi. Contoh yang paling sederhana misalnya, sekarang orang untuk dengan sistem yang ada sekarang, orang harus katakanlah untuk menjadi pemimpin, jabat, apakah itu bupati, gubernur, bahkan kemudian presiden, cara melaksanakan dengan pilihan langsung membutuhkan dana yang sangat besar. Sementara pada saat yang sama, tidak gaji resmi yang didapatkan itu tidak sampai sejumlah yang didapatkan. Ini saya pernah membaca misalnya di dalam satu media saat itu adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, ya, dia mengatakan bahwa uang saku atau apa, jadi take home pay seorang gubernur tadi, itu kira-kira 100 juta. Pertanyaannya sekarang, 100 juta itu banyak pasti gitu, satu bulan. Relatif tuh. Nah, relatif. Relatif banyak. Kalau jenengan tanyakan kepada saya, bukan hanya banyak, menurut saya banyak sekali. 100 juta gitu. Tapi kalau kemudian seorang gubernur kata pada Menteri Dalam Negeri itu menghabiskan berapa? Dia katakan yang mengadu kepada dia 60 miliar. Bahkan kata dia sampai kemudian dengan di Mahkamah Konstitusi sampai 100 miliar. Sekarang untuk jadi gubernur. Iya, sekarang katakanlah 60 miliar. Kita hitung, katakanlah 100 juta dalam satu bulan itu berarti setahun dapat berapa? Dapat 1,2 miliar. Kalau kali 5 tahun itu berarti mendapatkan 6 miliar. Sementara uang yang dikeluarkan adalah 60 miliar. Pertanyaannya, bisa nggak mengembalikan itu? Dan pertanyaan penting, ada nggak gubernur yang kemudian setelah menjadi gubernur jadi jatuh miskin karena tidak bisa mengembalikan uang yang dikeluarkan itu? Nah sekarang berarti dari mana kalau kemudian tidak ada yang miskin, bahkan kekayaannya bertambah gitu. Nah sebenarnya dengan hitungan matematika yang sederhana tadi sudah bisa diterka dari mana itu berasal. Oleh karena itu saya ingin mengatakan tadi betapa bahwa orang yang baik ketika kemudian berada dalam sistem yang buruk itu bisa memaksa orang menjadi buruk. Bahkan mungkin orang masih ingat perkataannya Mahfud MD pada saat itu, yang saat itu dia katakan apa? Orang masuk sistem di Indonesia, bahkan dia katakan malaikat pun bisa berubah jadi apa? Iblis. Nah itu apa? Itu betapa dahsyatnya sistem itu. Oleh karena itu kalau tadi Ustadz Karebet menyebutkan tentang sistem, berarti kan kita harus uji gitu. Nah sebenarnya secara sederhana mengujikan sistem itu gampang. Ya ini dari mana sistem itu berasal.
Hmm. Manusia yang memiliki akal yang terbatas dan memiliki hawa nafsu, apalagi hawa nafsu untuk berkuasa, ataukah berasal dari zat yang maha tahu, yang tak mungkin salah, yang maha adil, yang tidak lagi berebut dalam kuasa, harta, dan semacamnya. Sebenarnya dari situ aja sudah bisa dijawab bahwa tatanan yang baik, tatanan yang adil adalah berasal dari zat yang maha benar, yang maha tahu, yang maha adil, yang tak mungkin salah, dan tidak berebut untuk mendapatkan kekuasaan karena dia maha kuasa. Dan itu tak lain adalah Islam tadi. Oleh karena itu, sebenarnya mestinya untuk menata sebuah masyarakat itu jangan menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan. Ini gagal, ganti. Ini ganti lagi, gagal, ganti lagi. Itu menjadikan rakyat dan manusia menjadi kelinci percobaan. Harusnya jangan dicoba-coba. Kenapa tidak kemudian langsung menerapkan hukum dan aturan tatanan yang bisa Allah SWT jelas maha benar. Baik, Ustaz. Luar biasa ini. Ini baru pertanyaan pengantar nih, sahabat Khilafah Channel yang baru bergabung. Ini tadi baru pertanyaan pengantar karena saya yakin pertanyaan-pertanyaan setelah ini akan sangat menukik, sangat tajam karena ini mengupas buka-bukaan tentang khilafah. Ini baru kali ini nih khilafah dibuka-bukaan ya. Baik, ini Ustadz hadir juga dari Kalimantan Selatan, Ustadz. Salam buat Ustadz. Kemudian ada dari Ambon, ada dari Kediri ya. Sampai dengan jam ini sudah sekitar 210 yang menonton langsung ini. Baik, saya akan masuk kepada pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya, sambil menanti dari pemirsa. Yang pertama itu khilafah katanya ketinggalan zaman, Ustaz. Ya. Ini gimana Ustaz? Yang pertama, ukuran baik dan buruknya sebuah sistem dan tatanan itu tidak dilihat lama dan tidaknya. Kalau kita bicara lama dan tidaknya, sebenarnya demokrasi jauh lebih lama. Ada sebelum Masehi, lalu kemudian diperbarui lagi, itu. Berarti kalau kita lihat ya, Islam itu justru udah tahun 600 setelah Masehi, 600 Masehi. Jadi bagaimana mungkin kemudian kalau dibandingkan demokrasi? Jadi itu ya jauh lah. Jadi sebelum Masehi itu malah kemudian Islam baru, ya, 600 Masehi. Jadi sungguh aneh kalau kemudian menggunakan. Oleh karena itu sebenarnya ukuran yang tepat itu bukan ukuran lama dan tidak, tetapi ukurannya benar atau tidak. Oke. Saya ingin berikan bukti ya bahwa sebenarnya demokrasi yang digembar-gemborkan itu sebenarnya bahwa itu pemerintahan itu pada faktanya itu juga tidak benar-benar milik rakyat. Saya ingin berikan contoh seperti contoh sekarang ya yang berlaku ya saat sekarang. Coba antum lihat gini. Demokrasi misalnya dengan memisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berharap dengan pemisahan kekuasaan itu akan terhindar kekuasaan. Tidak ada kekuasaan terpusat dalam satu kekuasaan. Tetapi nyatanya, coba kalau kita lihat, ya, siapa kan untuk menjadi, katakanlah kita bicara eksekutif itu presiden. Siapa yang mengusulkan presiden? Partai politik. Partai politiklah yang juga mengusulkan anggota-anggotanya untuk menduduki DPR, parlemen, ya, lembaga legislatif. Sekarang coba perhatikan, ketika kemudian presiden, pemenang yang menjadi pemenang pemilu yang menduduki jabatan presiden itu dengan partai, maksudnya berasal yang sama dengan partai yang menguasai pemilu. Kira-kira ada enggak itu yang disebut dengan checks and balance itu? Ada enggak kontrol itu? Ternyata faktanya malah justru sebaliknya, gitu. Ketika yang presiden itu berasal dari partai yang sama dengan partai yang menguasai DPR itu sama dari partai yang sama, baik itu satu partai atau koalisi yang terjadi, itu tidak ada kontrol. Yang ada adalah karena mereka satu partai, maka apapun kata presiden diiyakan oleh DPR. Tidak melakukan kontrol karena itu berasal dari partai yang sama. Gitu. Dan inilah yang sekarang terjadi. Nah, demikian juga yudikatif. Karena Pak yang ngangkat
yudikatif juga presiden atau juga lembaga legislatif, pada akhirnya ya sama juga satu kelompok. Jadi inilah yang disebut dengan oligarki. Jadi oleh karena itu, maka sebenarnya katakanlah sebuah sistem yang memberikan kekuasaan kepada katakanlah rakyat itu pada akhirnya terkumpul dan terpusat pada sebagian orang yang berkuasa. Nah, kalau orang itu, kalau selama itu diberikan kepada orang, seperti yang tadi saya katakan, mereka butuh kekuasaan, mereka butuh kekayaan, mereka butuh ketenaran, dan seterusnya, maka akan membuat aturan-aturan yang menguntungkan mereka. Jadi kalau misalnya ada aturan, kemudian aturan ini bisa membuat presiden di-impeachment. Caranya apa? Ubah peraturannya, ya, supaya tidak di-impeachment. Nah, itu seperti itu. Nah, mengapa tidak kemudian tadi kepada khilafah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi di dalam Al-Quran itu sangat jelas, dalam soal aturan, soal hukum, itu seorang khalifah dia tidak boleh campur tangan sama sekali. Karena apa? Karena yang menetapkan hukum itu adalah syariah. Inil hukmu illa billah. Tidak ada hukum kecuali dari Allah SWT. Katakan riba ketika Allah haramkan, maka tidak ada hak sama sekali bagi seorang khalifah untuk mengubah menjadi halal dengan alasan apapun. Zina itu haram, maka tidak ada seorang pun, seorang penguasa, khalifah untuk mengubah menjadi halal. Demikian juga hukum-hukum yang lain. Jadi demikian juga dalam katakanlah ada perkara-perkara yang dunia, tetap saja itu adalah dalil yang digunakan sebagai pijakan. Tidak kemudian bisa dengan leluasa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya, ini yang kalau kita bicara keunggulan khilafah. Oleh karena itu pertanyaan di awal tadi saya ingin garis bawahi, sebuah tatanan tidak dinilai baru dan lamanya. Bisa jadi lama bagus atau sebaliknya baru tapi merusak. Apalagi kalau kemudian kita lihat yang tadi disebut ternyata lebih lama dan usang. Lalu atas dasar apa kemudian bisa menolak khilafah dan menerima sistem yang sebenarnya jauh lebih usang. Oke, Ustaz. Iya. Masih membuka-buka dulu ya. Kita belum bicara peluang dan sebagainya, sudah pernah dibahas sebelumnya. Bahkan di catatan dakwah sebelumnya juga kita sudah bicara tentang khilafah berdarah-darah, juga sudah dijawab oleh beliau. Kita masuk yang kedua, isu yang kedua, khilafah itu intoleran, Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Ya sebenarnya gini, menurut saya itu kata-kata intoleran itu kan seolah-olah kata yang menunjukkan pasti sebuah keburukan. Padahal kan intoleran itu belum tentu buruk, gitu. Tergantung intoleran terhadap apa, kan begitu. Jadi misalnya korupsi, boleh nggak ditoleransi? Pembunuhan boleh nggak ditoleransi? Jadi toleran itu kan artinya maknanya intoleran itu membolehkan, membiarkan. Intolerannya tidak membiarkan, tidak memperbolehkan. Jadi menurut saya tidak ada satupun sistem di dunia ini yang tidak intoleran, mesti dia intoleran. Hanya bedanya adalah perkara apa yang diintoleransikan itu perkara apa, gitu. Misalnya tadi saya katakan dalam kapitalisme, dalam sekularisme, perzinahan ini perkara yang boleh, gitu. Oleh karena itu, menurut mereka negara ini kan sebenarnya dalam tatanan sekularisme kapitalisme itu kan hanya menjadi penjaga malam, sehingga tidak boleh masuk pada ranah yang mereka sebut ranah privat. Negara tidak boleh masuk ke kamar-kamar orang. Sehingga mereka mengatakan tidak boleh negara melarang orang untuk bergaul dengan siapa, dengan cara apa, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian melarang perzinahan, maka ini disebut apa? Intoleran, kan begitu. Nah, sementara beda dalam Islam memandang bahwa zina itu adalah kejahatan. Dalam bahasa Arabnya itu jarimah. Nah, sebagai sebuah jarimah tidak boleh ditoleransi. Nah, gitu. Karena itu harus dihukum melakukannya. Ya, jadi ini berkaitan dengan cara pandang. Gitu. Nah, cara pandang tadi
yang dihasilkan oleh manusia itu cara pandang yang tadi, yang baik dan buruk itu pada akhirnya didasarkan kepada enak tidak enak, senang tidak senang. Nah, kalau seperti itu bahaya. Sebab apa? Apa yang disenangi manusia belum tentu baik. Dan apa yang dibenci oleh manusia belum tentu buruk gitu. Banyak perkara yang manusia tidak suka, tetapi itu adalah kebaikan. Dan sebaliknya, banyak perkara yang disukai manusia justru itu adalah kebaikan, adalah keburukan. Dalam hal ini Allah SWT dengan tegas menyebut apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa an tuhibbu syai'a wa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajib atas kalian perang. Perang ini adalah kita fisabilillah. Boleh jadi kamu benci sesuatu, ya, itu sesuatu yang kalian benci. Lalu kemudian tegaskan, boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal itu sesuatu yang baik bagi kalian. Ya, jihad tadi adalah perkara yang baik, tetapi dibenci oleh manusia. Tapi bukan menjadi sesuatu yang buruk gitu. Kalau orang tanya menggunakan hawa nafsunya, suka enggak sholat? Enggak suka orang itu, Pak. Suka enggak puasa? Ya enggak suka. Saya kalau mau tanya, kan pada hawa nafsunya. Suka enggak orang menutup pakai aurat? Enggak suka. Orang itu suka kebebasan, juga kemudahan. Tapi masalahnya apakah itu kebaikan? Gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya itu adalah itu adalah ungkapan-ungkapan yang sebenarnya memojokkan Islam. Tapi pada saat sama dia menyembunyikan mereka sebenarnya juga intoleran gitu. Mereka intoleran terhadap apa? Intoleran terhadap syariah. Hukum Allah itu mereka sudutkan, bahkan kemudian dibenci, dikambing hitamkan, bahkan kemudian dikriminalisasi. Jadi kalau kita menggunakan akidah Islam itu jelas bagaimana mungkin hukum dari Allah SWT, syariah ini lalu dianggap sebagai sesuatu yang buruk, bahkan kemudian sebagai kambing hitam dan dikriminalisasi. Oke, Ustaz. Jelas ini, semakin jelas nih. Meskipun malam semakin gelap karena matahari sudah tidak ada, tapi jawaban Ustadz membuat kembali terang malam ini. Dua isu sudah dibahas, sahabat Khilafah Channel, selamat bergabung bagi yang baru bergabung. Kita sudah membahas, tadi ada pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa sih tidak pakai Islam, kita sudah bolak-balik dengan sosialisme dengan kapitalisme, kemudian khilafah ketinggalan zaman, dan khilafah intoleran. Satu lagi tentang khilafah, ini ikon yang juga diketerakkan di khilafah oleh mereka-mereka yang tidak setuju, itu adalah khilafah tidak bisa menaungi hak-hak kaum non-muslim. Menurut Ustaz bagaimana nih? Yang pertama, yang menuduh itu tidak mengetahui atau sengaja menutupi ajaran Islam. Yang kedua, mereka juga sengaja menutup diri terhadap fakta sejarah penerapan Islam. Nah, jadi ada dua hal itu. Yang pertama, dalam Islam itu jelas, ya, Islam tidak memaksa dan tidak boleh memaksa umatnya kepada orang non-Islam untuk masuk Islam. Dalilnya sangat jelas. La ikraha fid dini qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Makna la ikraha fid din itu adalah la ikraha fi dukhulil Islam. Itu begitu para ulama menafsirkan ayat itu. Tidak ada paksaan untuk memaksa orang masuk ke dalam Islam. Jadi oleh karena itu tidak ada dalam Islam sejarahnya kaum muslimin yang tadi penerapannya, kaum muslimin memerangi orang non muslim disebabkan karena agamanya. Itu nggak ada. Baik pada masa Rasulullah maupun para sahabat dan juga para khalifah berikutnya. Sehingga kalau kita bicara tentang ini, ya, di masa Rasulullah SAW ada orang Yahudi, di masa Rasulullah SAW ada orang Nasrani, dan mereka tidak dipaksa oleh masuk Islam, oleh Islam. Demikian juga ada setelah itu ada masa orang Majusi dan seterusnya. Sehingga jelas ini merupakan satu fakta ajaran Islam dan fakta penerapan Islam. Tetapi memang kalau kita lihat tadi, jadi hanya isu yang kemudian mengatakan bahwa Islam itu memaksa mereka. Nah, sebagai konsekuensinya, Islam juga tidak mencegah atau menghalangi mereka untuk beribadah seperti keyakinan mereka.
Mereka tidak dilarang untuk beribadah ke tempat ibadah mereka. Makanan yang mereka anggap boleh mereka makan dipersilakan untuk makan. Minuman yang menurut mereka boleh diminum silakan mereka minum, dan seterusnya. Hak-hak privat seperti ini tidak diganggu oleh Islam. Gitu. Oke. Berarti sudah jelas sekarang isu-isu itu ternyata isu-isu yang tidak bertanggung jawab, diajukan hanya untuk menjelaskan bahwa khilafah itu negatif sehingga tidak bisa dipakai. Ustadz, ini masih ada pertanyaan tambahan tentang khilafah ini. Ini kan Ustadz Rohmat ini selalu mengatakan tentang khilafah. Ini kemudian ada yang menyatakan bahwa khilafah itu identik dengan ajaran HTI, bukan ajaran Islam. Itu gimana, Ustaz? Ya, begini, sebuah ajaran dikatakan itu ajaran Islam, itu kan mesti ada dasarnya. Ya. Nah, apa dasarnya? Yakni ada dalilnya dalam Al-Quran, ada dalilnya dalam hadis, atau yang ditunjukkan oleh keduanya, yakni ijma'us sahabah dan al-qiyas. Jadi kalau ada sebuah ajaran dikatakan ajaran Islam, tetapi tidak ada satupun dalil dari keempat dalil itu, maka siapapun yang mengatakan itu tidak sah. Ini ajaran Islam. Bagaimana mungkin kata ajaran Islam kalau tidak punya dalil dari keempat itu? Nah, kalau kita bicara tentang khilafah, itu jelas dalilnya ada, banyak di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis ada, apalagi dalam ijma'us sahabah. Gitu. Yang pertama, dalil tentang dalam Al-Quran adalah dalil-dalil yang mewajibkan kaum muslimin untuk menerapkan hukum Islam. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan putuskanlah dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Pada saat yang sama, Allah SWT menurunkan ayat-ayat yang berisi hukum, yang hukum itu tidak mungkin dijalankan tanpa kekuasaan. Ayat-ayat tentang jihad, ayat-ayat tentang jinayat, ayat-ayat tentang hudud, itu ayat-ayat yang tidak mungkin dijalankan tanpa kekuasaan. Yeah. Ketika kata Allah SWT berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakaram minallah. Pencuri perempuan, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka sebagai hukuman dan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Pelaksanaan ayat ini tidak mungkin bisa dijalankan tanpa ada kekuasaan. Nah, oleh karena itu Islam itu mewajibkan adanya kekuasaan itu, karena tidak mungkin bisa dijalankan hukum tadi tanpa kekuasaan. Ini yang disebut dengan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dan pada saat yang sama dalil-dalil menunjukkan secara jelas kaum muslimin untuk taat kepada ulil amri. Dan ulil amri yang dimaksudkan oleh ayat itu adalah ulil amri yang mentaati Allah, mentaati Rasulnya, dalam artian menjalankan syariat. Dan siapa itu? Itulah yang kemudian dijelaskan secara lebih detail di dalam hadis-hadis Nabi. Yang Nabi menyatakan dengan jelas bahwa sepeninggal beliau, ya, ada khilafah, ada minhaj nubuwah. Jadi khilafah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan definitif mengatakan bahwa khilafah itu bukan sembarang khilafah. Itu mengatakan khilafah ala minhaj, atas dasar, atas metode, atas jalan kenabian. Artinya dia menjalankan sistem yang ditinggalkan oleh Nabi. Dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya, ini yang penting, tidak kalah pentingnya bahwa begini. Perintah sholat misalnya, itu kan Rasulullah SAW itu diperintahkan sholat. Beliau mempraktekkan, betul enggak? Yeah. Rasulullah SAW diperintahkan untuk puasa. Beliau mempraktekkan. Nah, faktanya Allah merintahkan untuk menegakkan kekuasaan tadi, dan itu dilaksanakan Nabi. Ketika kapan? Ketika berada di Madinah. Saat itu belum menjadi kepala negara. Beliau lah, apa buktinya? Beliau lah yang memilih, mengangkat gubernur, amil,
Beliaulah yang memilih panglima perang. Beliaulah yang menetapkan kapan perang dan kapan damai. Beliaulah yang menetapkan kapan hubungan dengan negara lain itu seperti apa. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan beliau adalah negara. Dan ketika beliau wafat, yantakil rofiqil ala, begitu beliau wafat, beliau itu meninggalkan bukan ajaran tentang khilafah saja, tetapi sudah meninggalkan berupa sebuah negara. Jadi yang ditinggalkan itu bukan hanya ajarannya. Yes. Kemudian kita disuruh mencari-cari cara mengerti, enggak, itu sudah ada. Apa tinggalan di warisan dia? Ya, ini sebuah negara. Negara itu kalau menurut definisi tata negara itu kan ketika ada apa? Wilayah, ada rakyat, ada kekuasaan, ada kedaulatan, ada undang-undang. Itu semua ada. Wilayahnya apa? Jazirah Arab. Siapa penduduknya? Orang yang tinggal di situ. Hukumnya apa? Islam. Perangkatnya itu ada. Ya. Jadi begitu beliau wafat itu sudah ada. Lalu kemudian diangkatlah khalifah yang menjadi pemimpin pasca beliau sebagai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat berijma atas itu. Jadi ketika beliau wafat, itu para sahabat tidak kemudian mereka disibukkan oleh satu urusan yang menurut mereka paling penting, bahkan melebihi pengurusan jenazah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Memilih pemimpin pasca Nabi. Siapa pemimpinnya? Kenapa? Karena ini ibarat bis itu, saudara-saudara, itu jalan yang kencang, begitu sopirnya itu wafat. Berarti apa? Harus segera diambil. Siapa sopirnya? Begitu. Kalau tidak, nabrak itu. Demikian. Saat itu sudah ada rakyatnya, sudah ada wilayahnya, sudah ada struktur, sudah ada undang-undangnya. Begitu Rasulullah SAW wafat, yantakid ila rafiqil a'la, maka sekarang harus ada pengganti beliau itu. Maka yang disebut imamah dalam Islam itu adalah khilafatun nubuwah. Al-imamah maudu'ah li khilafatin nubuwah. Imamah itu adalah sesuatu. Jadi dia maudu'ah ditempatkan, diposisikan, diadakan untuk apa? Li khilafatin nubuwah, untuk mengganti kenabian. Bukan sebagai nabi, tetapi fungsi kenabian. Apa itu fungsi kenabian? Fi hirasatid-din wa siyasatid dunya. Jadi dalam hal menjaga agama dan pengurusan urusan dunia. Oke Ustadz, semakin jelas nih, semakin panas ini ya. Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan tapi sudah dijawab oleh Ustadz. Tadi ada dari mana ini ya? Abdullah Mujid mengatakan, apakah ini mengambil ajaran dari Karl Marx? Nah, itu sudah terbantah karena diambil dari Islam, dari Al-Quran, hadis, ijma sahabat dan seterusnya. Kemudian juga ini menarik dengan pertanyaan yang terakhir sebelum nanti ditutup ya, masih ada waktu cukup banyak. Ustadz, ini pernyataan Wapres kita ya, tanggal 8 masih baru ini, 8 November 2019. Khilafah itu Islami tapi tidak berarti harus diterapkan. Dan beliau kemudian menyatakan juga khilafah itu tertolak. Ini juga nyambung dengan pertanyaan dari Abdul Hafiz Official ini, menyerukan khilafah itu melanggar kesepakatan para ulama, kemudian melanggar atau bertentangan dengan cita-cita ulama Nusantara. Senada itu kalimat-kalimatnya. Itu bagaimana, Ustaz? Ya begini. Yang pertama disebut Islami tapi tertolak. Nah, pertanyaan yang nolak siapa? Kok ada Islami lalu kemudian tertolak, yang nolak itu siapa? Ya. Begini. Ketika begini, saya pahami itu pernyataan kalimatnya berikutnya begini, lanjutannya itu, khilafah memang Islami, tetapi bukan hanya khilafah yang Islami, republik juga Islami, kerajaan juga Islami dan seterusnya. Nah sekarang kan pertanyaannya, benar nggak pertanyaan itu kita uji? Gitu. Ujinya begini, kalau itu kemudian semuanya Islami, pertanyaannya adalah apakah memang antar sistem pemerintahan tadi itu sejajar, setara, dan tidak ada kontradiksi. Misalnya kita uji, misalnya langsung aja sistem pemerintahan kerajaan dengan sistem pemerintahan republik dan khilafah. Kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan dalam ilmu tata negara manapun, itu persoalan yang sangat mendasar, itu adalah persoalan apa? Persoalan kedaulatan. Liman asyadah. Milik siapa kedaulatan itu?
Karena kalau bicara kedaulatan itu bicara tentang al-sultan a'la, kekuasaan yang paling tinggi yang ketika memutuskan maka tidak ada satupun pihak lain yang bisa membantahnya. Itu. Nah, kalau kita lihat sistem kerajaan itu apa? Sistem kerajaan itu menjadikan raja sebagai pemegang kedaulatan. Sementara dalam republik apa? Kedaulatan di tangan siapa? Di tangan rakyat. Itu semboyannya. Ya. Nah, dalam Islam di tangan siapa? Jelas bukan di tangan rakyat dan bukan di tangan penguasa, tetapi di tangan syariat. Dari mana itu kita dapatkan? Banyak. Saya tidak usah ungkapkan banyak dalil, satu saja. Ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 59, ayat ini sudah banyak dibaca orang. Di situ disebutkan apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi rasul. Jadi fa in tanaza'tum, jika kalian itu berselisih. Nah, huruf tak di situ ya, itu apabila kamu berselisih. Selisih itu siapa yang berselisih? Ya, kata Imam At-Tabari itu bisa antara penguasa dengan rakyat. Bisa juga rakyat dengan rakyat. Nah, ketika kemudian mereka berselisih, katakanlah rakyat dengan penguasa, kepada siapa dikembalikan? Al-kalimatul akhirah. Yang itu tadi saya katakan ini menjadi pemegang kedaulatan. Kalau dalam sistem pemerintahan republik, maka rakyat yang berkuasa, yang harus ditaati. Kalau sistem kerajaan siapa yang ditaati? Raja, penguasa. Sekarang kalau yang menurut ayat ini, siapa yang harus ditaati? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Yakni kepada Allah dan kepada Rasul. Apa itu Allah dan Rasul? Yakni yang disebutkan oleh para ulama bahwa ilallah ilal Quran, ilal Rasul ila sunnah, atau dengan kata lain kepada syariah. Oleh karena itu misalnya ketika mereka berselisih tentang sesuatu fi syai'in, tentu dalam perkara agama, perkara akidah dan syariah, ya maka dikembalikan kepada syariah. Nah, berarti as-syariah itu as-syar'u. Itulah as-siyadah itu di syar'u. Nah, ini berarti apa? Yang membedakan antara khilafah dengan sistem pemerintahan. Lalu bagaimana mungkin dikatakan bahwa ini Islami gitu. Bagaimana mungkin dikatakan Islami kerajaan, sementara ayat itu jelas mengatakan kembalinya bukan kepada raja. Bagaimana mungkin republik dikatakan Islami, sementara kembalinya bukan kepada rakyat. Dan jelas-jelas ayat itu mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi rasul. Dan yang tidak kalah pentingnya ayat itu kemudian ditegaskan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Seolah-olah ayat ini memberikan satu persyaratan. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus mengembalikan semua urusan yang kamu bersihkan kepada syariah. Yang seolah-olah mafhum khilafahnya, jika kamu tidak mengembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasulnya, maka falaisa mu'minan billahi wala bil yaumil akhir, kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi kamu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kan merupakan satu celaan yang sangat keras kepada siapapun yang tidak mengembalikan urusan ini kepada Allah dan Rasul. Oleh karena itu, jelas bahwa dalam sistem pemerintahan yang diperintahkan Islam adalah al-khilafah, bukan yang lain-lain. Nah, kemudian baru saya ingin sedikit bahas tentang kesepakatan. Nah, dalam Islam itu, kesepakatan itu boleh. Ya. As-sulhu bainal muslimina jaizun. Jadi perdamaian antara kaum muslimin itu boleh. Tetapi ada syarat illa ya, kecuali yang apa? Yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Demikian juga syarat ya, al-muslimuna ala syuruti. Kaum muslimin itu wajib memenuhi syaratnya. Kecuali illa syaratan. Syaratnya apa? Kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kesepakatan katakanlah dalam jual beli boleh,
Tetapi kalau kemudian dalam jual beli itu mengharamkan yang halal, maka tidak sah. Saya jual beli, tapi yang diperjualbelikan adalah babi. Ya. Meski sama-sama ridho, maka itu tidak sah. Begitu. Jadi kesepakatan itu tidak mengubah yang halal menjadi haram. Jadi misalnya gini Ustaz Ngarebet, ada laki-laki, perempuan, udah kita sepakat nih, yang penting hidup rukun. Kita enggak pukul-pukulan, enggak ini, gitu loh. Tapi nggak usah nikah. Bisa enggak itu menjadi halal atas kesepakatan itu? Nah, jadi kesepakatan itu tidak kemudian mengubah. Perjudian itu kesepakatan, betul tidak? Iya. Jadi perjudian itu kesepakatan. Kalau enggak sepakat apa? Ya enggak judi, enggak akan terjadi perjudian. Tapi apakah kemudian kesepakatan itu bisa mengubah yang judi menjadi halal? Riba, kesepakatan enggak? Kesepakatan. Kalau enggak sepakat, enggak akan ada akad riba. Jadi namanya akad itu ya biasanya dilakukan antarodin. Tapi bukan berarti kemudian riba menjadi halal atas dasar kesepakatan. Oleh karena itu, ketika kita sebagai seorang muslim harus mengembalikan urusan ini kepada syariah. Bagaimana syariah memandang. Begitu Ustaz Ngarebet. Ya. Pesan sederhana. Baik, terima kasih Ustadz Labib. Ini luar biasa. Masih tersisa cukup banyak waktu dan sudah membahas banyak isu dari ketinggalan zaman, intoleran, terus tidak bisa menaungi hak-hak non-muslim. Kemudian tadi khilafah ajaran HTI, kemudian khilafah itu Islami tapi tidak berarti harus diterapkan, khilafah itu tertolak dan sebagainya. Menarik ini materi-materi pada malam ini buka-bukaan betul. Sahabat Khilafah Channel, sayang sekali kalau Anda tidak bergabung karena ini momen yang luar biasa yang jarang terjadi ini. Ustadz Labib ya, dan sahabat Khilafah Channel, ini satu pertanyaan lagi yang juga datang dari peserta, dari pemirsa, itu ini bertanya begini, setelah mendengarkan uraian Ustadz, berarti isu-isunya itu salah semua ya. Isu-isunya itu adalah isu-isu negatif yang disampaikan hanya untuk mencegah khilafah itu berdiri. Nah, kalau itu sudah selesai, maka menurut Ustadz, ini bagaimana peluangnya negeri kita ini sebagai negeri mayoritas muslim terbesar di dunia, apakah sangat memungkinkan menjadi titik pusat tegaknya khilafah kembali? Khilafah jilid 2. Silakan Ustaz. Ya, itu kan sebenarnya hanya soal kemauan, bukan soal mungkin atau tidak. Andai mayoritas setuju, bisa tidak berdiri? Itu kan saya masalah kemauan, mau apa tidak? Kalau mau apa yang sulit? Nah, masalahnya kalau menurut saya setidaknya sebagian yang berkuasa itu tidak mau atau belum mau. Oleh karena itu kalau orang mengatakan ini kok memaksakan khilafah, lu yang maksa lu so. Kita tidak memaksakan. Jadi dalam hal ini tentu ini adalah kita hidup bersama, kita menyampaikan gagasan. Agar apa? Agar orang kemudian menerima gagasan. Tentu sebuah gagasan itu harus diuji, silakan, tentu dengan pikiran. Jadi bukan kemudian dengan tindakan-tindakan yang bukan pemikiran. Jadi kalau seperti itu orang akan gagal mendapatkan satu kebaikan kalau setiap ada yang katalah dirasa baru harus dilawan dengan kekuatan. Ya. Jadi lagi-lagi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya itu masalahnya bukan mungkin tidak mungkin, tetapi itu hanya perkara yang masalah kemauan saja. Kalau mau, besok pun bisa. Itu kalau mau. Saya kira itu, Ustaz Ngarebet. Ya, oke, ini persoalan kemauan ya. Jadi sayang sekali kalau kita tidak mau, karena tadi Ustadz Labib sudah menyampaikan ini sistem yang dibuat oleh pencipta kita semua, pencipta yang menjamin bahwa sistemnya pasti paripurna. Ustadz, ini masih datang lagi satu, Ustadz. Kita terima tadi sudah ada pembedaan antara khilafah, republik, kemudian kerajaan dan sebagainya. Clear ya, khilafah itu kedaulatan itu ada di tangan Allah SWT, tangan hukum syara. Pertanyaannya, ini ada isu lagi Ustadz, khilafah itu tidak ada bentuk bakunya. Itu bagaimana Ustadz? Ya begini, orang melihat khilafah enggak bentuk baku itu dilihat apanya gitu.
maksud saya gini, saya ingin merombak cara berpikirnya. Misalnya kalau Ustadz Karebet ini datang masjid, lalu kemudian di sana ada orang sholat, lalu lihat orang sholat, lihat warna bajunya. Ini kok bajunya ada yang hijau, yang kuning, yang putih, ada yang pakai koko, ada yang pakai sarung, ada yang pakai jubah, ada yang pakai celana. Terus Ustadz Karebet pulang. Kesimpulannya apa? Ternyata nggak ada bentuk baku cara berpakaian dan betul nggak kesimpulan itu? Ya. Nah, padahal sebenarnya yang dilihat itu memang perkara yang diperbolehkan untuk berbeda. Mestinya dilihat ada aturan yang baku dalam soal sholat tadi. Apa itu? Yakni batas aurat. Jadi ketika kemudian aurat itu dipahami bahwa katakanlah laki-laki itu baina surrati wa rubah, ya. Berarti itu baku. Ya, kalau perempuan itu apa? Seluruh tubuhnya kecuali badan dan kecuali wajah dan telapak tangan itu yang baku. Jadi kemudian dilihat ini rukunya ada yang warna-warni, yang putih, ini ya itu yang menjadi tidak baku. Nah sekarang itu saya lihat mereka yang mengatakan tidak baku itu ibaratnya seperti itu. Oh yang di Sayyidina Abu Bakar diangkat oleh musyawarah, Umar ditunjuk oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikian juga ini musyawarah komite dan seterusnya. Jadi lihat yang kelihatannya berbeda. Lalu kemudian disimpulkan tidak ada bentuk yang ini kan salah. Mestinya tidak melihat begitu. Karena dalam soal katakanlah yang dia sebut tentang pengangkatan khalifah itu ada yang baku. Apa itu? Yakni bahwa dalam khalifah meski caranya tadi berbeda-beda, itu ada thariqah yang tidak berbeda. Apa itu? Yakni seorang diangkat menjadi khalifah melalui baiat. Nah itu. Maka apakah itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum, meski awalnya berbeda-beda caranya, tetapi mereka semua dibaiat oleh umat. Nah, yang inti baiatnya itu juga sama, mungkin kalimatnya ada yang berbeda, tetapi ada yang baku apa? Yakni baiat ala kitabillah wa sunnah. Jadi untuk taat dalam menjalankan Al-Quran dan sunnah, itu yang baku gitu. Nah oleh karena itu saya ingin sebut gitu. Jadi tentu harus lebih fair untuk melihat tentang persoalan ini. Itu satu. Kemudian yang kedua begini, dalam semua syariat, ya dalam semua hukum itu ada perkara yang sama, ya ada perkara yang berbeda. Ikhtilaf dengan para fuqaha. Sholat misalnya, wajibnya sholat, tidak ada yang berbeda. Sholat 5 waktu itu wajib, fardhu ain misalnya. Tetapi dalam rincian berikutnya ada perbedaan-perbedaan. Misalnya dalam bacaan Al-Fatihah. Madhab Hanafi itu mengatakan tidak wajib. Ya. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. La di situ maknanya la kamala. Tidak sempurna. Tapi jumhur ulama mengatakan la di situ adalah la sihhata. Sehingga termasuk rukun membaca Fatihah itu. Nah, pertanyaannya apakah kemudian ini ada ikhtilaf, berarti tidak baku begitu. Nah, menjadi masalah lagi. Lalu kemudian kalau begitu sholat tidak diwajibkan karena terjadi perbedaan di antara. Bisa tidak begitu? Jadi ini yang sekarang itu terjadi karena ada ikhtilaf dalam sebagian pelaksanaan hukumnya, lalu kemudian dinafikan hukumnya. Nah kalau seperti itu tidak hanya tidak hanya khilafah, sholat juga ada ikhtilaf, zakat ada ikhtilaf, puasa ada ikhtilaf, haji ada ikhtilaf. Berarti nggak ada semua hukum itu karena ada ikhtilaf dalamnya. Nah ini yang terjadi pada khilafah itu begitu, karena ada ikhtilaf di kalangan para fuqaha, lalu kemudian dikatakan berarti khilafah tidak ada, tidak baku, dan oleh karena itu tidak perlu diterapkan. Kan bahaya sekali. Itu persis seperti tadi, orang menolak, kalau kemudian, maksudnya gini, kalau dia berani menolak ajaran khilafah, karena ada ikhtilaf dalam sebagian perkara, mengapa sikap yang sama tidak juga diperlakukan dalam sholat, dalam puasa, dalam haji? Konsisten, gitu maksud saya. Dan kalau konsisten dilakukan, berarti apa? Maka tidak ada hukum Islam yang diterima. Karena apa? Karena hampir semua hukum Islam dalam pelaksanaan rinciannya ada ikhtilaf.
khilafah, ada perbedaan. Dan itu tidak menjadi alasan lalu kemudian menggugurkan sesuatu yang difardukan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tidak fardu hanya gara-gara adanya ikhtilaf di antara para fuqaha tentang perkara tersebut. Oke Ustaz, sahabat Khilafah Channel, kita sudah sejauh ini sudah luar biasa, banyak pertanyaan yang sudah dijawab, isu-isunya sudah hampir semua. Tapi ini ada yang menarik satu lagi, Ustadz, mohon dijelaskan juga. Yang pertama, kita pernah mendengar Wali Songo. Wali Songo itu juga disebut sebagai utusan dari khilafah. Kemudian ini juga menjadi tanda bahwa Indonesia sebenarnya adalah bagian juga dari khilafah sebelum kita seperti sekarang ini. Ini sebenarnya bagaimana? Betul atau tidak, Ustaz? Ya, itu kan sejarah. Nah, sejarah itu kan untuk mengujinya kan perlu dokumen-dokumen yang valid untuk mengatakan itu, ya. Jadi ada dua proses sejarah itu. Satu adalah betul-betul fakta itu terjadi. Yang kedua adalah tafsir atas fakta itu. Nah, itu juga persoalan tersendiri. Nah, jadi misalnya tentang Wali Songo tadi itu kan benar tidak dikirim dari khalifah, ya. Bisa benar, bisa tidak, tentu bergantung pada dokumen-dokumen sejarah yang digunakan. Andai pun tidak dikirim oleh khalifah itu ya tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang umat Islam itu diwajibkan untuk berdakwah. Dakwah itu yang membuat mereka melanglang dunia untuk menyebarkan Islam. Itu satu hal. Tapi saya ingin menjelaskan begini. Ini juga penelitian seorang sejarawan saya baca. Itu menarik juga. Kata wali, Ustaz Karebet, wali ini membacanya itu bergantung dan itu berbeda makna. Kalau waliyun, wawunya pendek, lamnya kemudian ya-nya siddah. Waliyun itu artinya kekasih. Allah artinya kekasih Allah. Jamaknya aulia. Ya, kekasih Allah. Tapi kalau wa-nya yang panjang, ya, lamnya tidak siddah. Wali artinya apa? Yang menjadi penguasa di sebuah wilayah. Oh. Nah, jadi kayak misalnya pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau saya mengangkat orang-orang untuk menjadi wali. Misalnya siapa itu? Amr bin As. Ya, Amr bin As menjadi wali di Sam. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi wali di Mesir, ya, menjadi wali di Syam. Bahkan itu pada masa Rasulullah SAW itu, beliau mengutus Mu'ad bin Jabal sebagai wali di Yaman. Jadi istilahnya wali itu juga bisa menimbulkan masalah itu. Ya. Ada yang mengatakan bahwa wali-wali itu adalah penguasa di sebuah wilayah. Nah, jadi apalagi ini sumber sejarah, ini bisa diperdebatkan lah. Saya tidak menginginkan karena ini bisa mereka mengatakan begini, sunan itu susunan dalam bahasa Jawa itu kata mereka itu sebenarnya untuk menunjukkan panggilan kepada raja, karena sunan itu dari kata susuhunan. Nah, suhunan itu apa namanya, penguasa di sebuah wilayah gitu. Bahkan kalau kita lihat di peninggalan para wali itu, mereka menghimpun, kalau panjenengan lihat ya, misalnya di Tuban atau di beberapa tempat itu ada alun-alun, lalu ada apa? Masjid. Ya. Nah, jadi itu juga menunjukkan bahwa ada menghimpun antara kekuasaan dengan agama. Jadi bukan sesuatu yang terpisah. Apalagi kemudian mereka, kata Allah, mengangkat Raden Patah pada saat itu sebagai pemimpin yang juga menjalankan hukum Islam. Jadi walhasil saya ingin garis bawahi bahwa mereka ini bukan tidak menegakkan kekuasaan atas dasar agama. Jadi mereka juga menegakkan kekuasaan atas dasar agama. Dan mestinya para ulama, mereka adalah para ulama Islam, dan para ulama muslimin tentulah mereka tidak asing dengan ini. Karena kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, kitab hadis, bahkan kitab tafsir, itu antara kekuasaan dan Islam itu sesuatu yang sangat erat.
Bahkan itu disebutkan ad-dinu sultanu tau'aman. Jadi agama dan kekuasaan itu ibarat tau'aman, dua saudara kembar. Ya, ad-dinu fad-dinu usun wa sultanu haris. Jadi agama itu adalah dasar, sementara kekuasaan itu adalah penjaga. Famala ussalahu pamahdum. Semua yang tidak ada dasarnya dia roboh. Wa ma la harisalahu pamdoi. Sementara segala yang tidak ada penjaganya, maka dia hilang karena tidak ada penjaga. Jadi dua hal yang punya kaitan erat dan tidak terpisahkan. Konsep ini itu berbeda dengan sekularisme yang menjauhkan, memisahkan dan menjauhkan agama dari kekuasaan. Oke Ustaz, ini sudah di injury time nih, tapi pertanyaan terus muncul. Tinggal satu lagi kesempatan nih, sahabat Khilafah Channel, izinkan saya untuk mengajukan lagi tinggal satu saja pertanyaan. Tapi pertanyaannya menarik ini. Ustadz, apakah di dalam khilafah itu semua biaya hidup rakyat gratis? Ya. Kalau gratis siapa yang duitnya dari mana? Jadi begini. Sebenarnya dalam khilafah itu ada dua macam kebutuhan. Ya. Ada yang kebutuhan dasar langsung, yakni yang disebut dengan sandang, pangan, dan papan. Itu adalah yang disebut dengan al-haja asasiyah per orang. Ya. Kebutuhan ini kebutuhan yang sifatnya per orang. Artinya, misalnya gitu, penduduk Indonesia itu ada 270 juta. Semuanya cukup kenyang, satu orang saja yang tidak punya makan, kenyang enggak dia? Jadi tetap lapar. Jadi ini kebutuhan namanya kebutuhan per orang. Ya, jadi tidak bisa dihilangkan meski semua kenyang, dia tidak berubah menjadi kenyang ketika tidak makan. Nah, maka oleh karena itu dalam hal ini khilafah menjamin kebutuhan setiap rakyatnya dalam tiga kebutuhan ini, sandang, pangan, dan papan. Apa jaminannya? Yakni memastikan semua mereka bisa makan, semua mereka bisa memenuhi kebutuhan pangan dan papan dan sandang mereka. Nah, dengan jalan apa? Kalau yang sifatnya kebutuhan langsung per individu ini adalah satu, Islam memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, terutama laki-laki yang mampu untuk bekerja, gitu, wajib bekerja. Tidak boleh badannya kuat, sehat, lalu kemudian menjadi peminta-minta, gitu. Yeah. Kalau kemudian dia kuat bekerja, sementara tidak ada lapangan pekerjaan, maka apa? Tugas negara mencarikan dan membuka lapangan kerja. Setiap orang bisa bekerja. Tapi kalau kemudian penyebabnya bukan karena dia tidak lapangan bekerja, tapi memang badannya tidak kuat, bisa karena sakit, cacat, sudah tua, dan seterusnya, maka dalam hal ini menjadi kewajiban bagi walinya untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau dengan Ustadz Karebet ini kan ada namanya ahli waris. Waris itu kan seringkali hanya dipahami hartanya diambil kalau dia mati. Nah, pertanyaan kalau hidup gimana gitu. Hidup tidak punya uang. Nah, inilah ahli warisnya tadi gitu yang wajib untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau mereka punya sementara mereka tidak mau memberikan, maka negara turun tangan memaksa ahli warisnya tadi untuk memberikan nafkah kepada orang yang tidak membutuhkan, orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan tadi. Itu jaminan negara gitu. Nah, kalau kemudian semuanya melarat, semua miskin, semua nggak punya harta, maka ini baru kemudian Baitul Mal turun tangan memberikan kepada mereka. Baitul Malnya kosong, memaksa rakyat untuk membayar. Nah, jadi ini ada tahapan-tahapan. Nah, kemudian kalau yang kebutuhan sifatnya komunal itu ada 3 juga, yakni pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Dalam hal ini negara memberikan kebutuhan secara langsung. Apa itu? Memberikan layanan gratis dalam soal pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Nah, mungkin pertanyaannya dari mana negara punya uang itu? Negara mestinya tidak khawatir dengan dana itu. Karena apa? Karena sebenarnya dalam Islam itu negara punya hak untuk mengelola apa yang disebut dengan al-milikiyatul amah, kepemilikan umum. Tambang minyak, tambang batu bara, tambang emas, perak, dan seterusnya. Nikel itu adalah milik umum. Dan dalam ini negara diperintahkan untuk mengelola itu, ya.
Lalu apa? Hasilnya dikembalikan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, termasuk dalam soal kebutuhan pendidikan, keamanan, dan kesehatan. Nah sekarang ini kan tidak masalahnya. Jadi masalahnya kenapa? Karena negara tidak punya uang. Kenapa tidak punya uang? Karena pemilikan umum tadi diserahkan kepada swasta. Negara hanya mengambil sedikit pajak dan sedikit yang mereka dapatkan itu. Akhirnya kemudian tidak memberikan pelayanan gratis kepada rakyatnya. Bahkan seperti yang sekarang itu kasihan sekali, soal kesehatan mereka harus membiayai sendiri, ya. Bahkan mereka tidak dalam keadaan sakit pun ditarik untuk membayar apa yang disebut dengan asuransi kesehatan. Jadi negara sama sekali tidak punya andil untuk menikmati rakyatnya, tapi itu sebaliknya. Nah, inilah yang kemudian dalam Islam itu tidak, ya, dalam khilafah tadi. Oleh karena itu mestinya kalau kita bicara tentang solusi ini, Islam punya solusi. Mari kita diskusikan solusi Islam itu. Ya. Baik, Ustadz Rahmat Islabib, waktunya sudah lewat, tapi karena pertanyaan terus beranjak, maka tadi adalah pertanyaan terakhir. Dan kepada sahabat Khilafah Channel, demikian tadi kita sudah berbincang dengan beliau, panjang kali lebar kali tinggi, ya, sama dengan volume, bicara tentang khilafah dan buka-bukaan, dan itu betul-betul dibuka, ya. Kalau tadi sahabat Khilafah Channel menyimak, itu dari A sampai dengan Z sudah dibahas oleh beliau. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang datang itu sudah dijawab duluan oleh beliau. Karena itu izinkan saya untuk menyampaikan semacam resume pendek bahwa yang pertama jelas khilafah itu ajaran Islam. Tadi beliau sudah menjelaskan sumber-sumber dalilnya dan sebagainya. Kemudian ketika kita ingin menata kehidupan yang baik, maka beliau jadi menegaskan harus melihat tatanannya, harus melihat sistemnya. Ternyata setelah dibandingkan dengan sistem yang lain, khilafah itu adalah sistem yang baik yang bisa memaksa orang menjadi baik. Sementara sistem yang lain itu lebih banyak tidak memaksa, bahkan membiarkan. Kemudian yang ketiga, ternyata, ini pertanyaan terakhir ini menarik juga, khilafah itu tatanan yang Allah berikan kepada kita sudah paripurna, bahkan di sana ternyata juga ada semacam penjaminan untuk pemenuhan kebutuhan hidup, ya, rakyat, kebutuhan hajatul asasiyah perorangan, ada sandang pangan papan, itu dijamin semua harus mendapatkannya. Kemudian kebutuhan dasar komunal itu juga mendapatkan pelayanan yang gratis, yaitu untuk pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Tentu masih banyak yang bisa dibahas dalam episode tentang khilafah ini, dan tadi Ustadz ada masukan untuk diteruskan. Tidak hanya Ramadan, Ustadz. Jadi Ustadz siap-siap, nanti ada catatan dakwah setelah Ramadan, ya. Baik, sahabat Khilafah Channel dimanapun Anda berada, kita sudah menyaksikan tadi catatan dakwah setiap Senin malam, dan ini adalah pamungkas di bulan Ramadan. Mudah-mudahan atas masukan juga dari kita semua, ini akan dilanjutkan setelah Ramadan. Kepada Ustadz Rahmat Islabib, saya ucapkan terima kasih atas nama kru yang bertugas. Semoga Allah menjaga Ustadz lahir dan batin, semoga keberkahan juga tercurah kepada Ustadz, kemudahan dan sebagainya. Juga kepada pemirsa, ya, tadi sudah datang dari banyak tempat, dari Jawa dan luar Jawa, luar biasa. Ini sebelum ditutup tadi sudah menembus angka 400-an, 415 ya, sebelum ditutup. Ini saya belum tahu sekarang berapa. Jadi rupanya ini juga menarik animo dari sahabat Khilafah Channel dimanapun berada untuk menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita bisa petik dan semakin meyakinkan kita bahwa tidak ada pilihan lain kecuali kita kembali kepada khilafah. Takbir, Allahu Akbar. Baik, saya kira itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.